Ya, saudara, kembali lagi di obrolan pagi RPTV dan kami masih terhubung dua orang narasumber yang nanti masih banyak akan bercerita. Ini masih muda, tapi sangat memberikan motivasi bagi kita semuanya untuk tetap berkarya ya. Berani beda jadi pengusaha. Langsung kembali bersama dengan Mbak Melinda dan Mas Prisma. Mbak Melinda, ini Mbak Melinda tercatat mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta. Semester berapa, Mbak? Saat ini? Baru semester 2. Semester 2. Masih maba. Berarti 2020? Iya, benar. Ya, baik. Kemudian Mas Prisma? Semester berapa? Saya semester 2, Pak. Semester 2. Oke, baik. Mbak Melinda ini mengambil jurusan apa, Mbak? Kewirausahaan. Kewirausahaan. Sedangkan untuk Mas Prisma? Saya kewirausahaan, Pak. Kewirausahaan juga ya. Baik. Oke, Mbak Melinda, yang pasti pada saat ini saya ingin nanya, apa sih sebenarnya yang memberikan atau motivasi Mbak Melinda untuk mengambil kewirausahaan sendiri? Apakah memang besok ingin menjadi seorang entrepreneur atau kira-kira seperti apa nih? Ya, jadi sebenarnya emang dari dulu itu emang kepengen jadi pengusaha kan. Cuman kayak pengusaha itu bukan cita-cita utama saya gitu. Jadi cita-cita utama saya itu sebenarnya menjadi dokter, dan emang dari kecil diarahkannya ke dokter dan pengusaha gitu. Jadi dari kecil papa mama saya selalu bilang, nanti kamu besarnya jadi ini ya, jadi dokter tapi sekaligus pengusaha kayak gitu. Karena saya itu kan suka makan. Jadi waktu itu kayak diarahinnya, iya udah nanti kamu jadi pengusaha kuliner aja gitu, tapi kamu sekalian jadi dokter kayak gitu kan. Nah, tapi emang mungkin nasibnya gak di kedokteran gitu. Terus akhirnya memilih di kewirausahaan karena dari SMA itu saya kayak udah setiap belajar gitu ya. Saya kan gak suka kayak yang sains gitu, sebenarnya kurang suka. Terus pas pelajarannya saya nggak suka, biasanya tuh saya nge-sketch kayak bikin-bikin produk kayak gitu, terus mikirin nama-nama brand setiap hari sampai kayak teman-teman saya tuh udah enak gitu. Saya tanyain terus nih, ini yang bagus yang mana ya? Ini brandnya yang bagus yang mana ya? Ini kalau aku bikin kayak gini gimana ya bagusnya gitu. Dan itu tuh sampai sekarang gitu, setiap aku mau bikin produk baru, aku tuh selalu nanyain ke teman-teman aku gitu. Sampai pas aku akhirnya launching Qiaomi itu, mereka bilang kayak akhirnya ya, katanya kayak gitu, dari SMA mantengin kamu, minta pilihin ini itu, akhirnya sekarang launching juga kayak gitu. Terus kenapa kewirausahaan dan kenapa di Amikom? Ya karena ya itu tadi, karena kita sebelum benar-benar terjun di dunia bisnis gitu, memang ada yang bilang ya kenapa harus kuliah di kewirausahaan, kenapa nggak belajar dari luar aja, kan bisa gitu. Emang bisa, cuman kalau misalkan kita kuliah di kewirausahaan kan lebih memang diarahkan dari awal gitu. Dan gitu juga saya ngerasanya di Amikom kayak gitu dari awal kita emang udah diarahin, dibentuk karakternya gitu. Emang ya di-push cuman demi kebaikan kita gitu dari awal itu, buat menjadi pengusaha kayak gitu. Benar-benar diarahin banget sih. Oke, baik. Berarti benar-benar diarahin banget ya. Kemudian apa sih yang sebenarnya yang Mbak Melinda rasakan ya ketika sebelum menjadi seorang mahasiswa dan yang sesudah? Tentu selain ada networking yang semakin luas, apa yang sebenarnya dari sisi soft skill atau kewirausahaan yang saat ini sudah dirasakan oleh Mbak Melinda? Banyak banget sih, banyak banget. Ya dari awal itu kan saya kayak emang buta banget kan, kayak emang nggak tahu apa-apa kayak gitu. Dan dari kewirausahaan itu kita emang diajarin dari nol banget, dari kita bikin bisnis plan-nya, bisnis model canvas-nya, kayak gitu-gitu. Awalnya itu jujur berat gitu. Kayak ya Allah, ini baru mulai kuliah loh, kayak udah kayak gini aja gitu. Tapi ternyata pas udah jalan, pas udah kita mau emang terjun di dunia bisnis, itu tuh berasa banget, itu tuh ternyata bermanfaat banget. Pas udah mau terjun, kita kayak udah gak perlu mikir lagi gitu, kita udah bikin di awal dulu gitu, udah diarahin sama dosennya kayak gitu. Terus sih, jadi kayak terus pas kalau misalkan ada masalah-masalah atau ada sesuatu kendala, kita ngejalaninnya tuh gampang gitu, udah tahu solusinya gimana karena udah diajarin sebelumnya sama dosen-dosen yang berkompeten kayak gitu. Oke, baik. Sekarang saya lanjutkan ke Mas Prisma. Halo Mas Prisma.
Ya, halo Pak. Ya baik, Mas Prisma tadi mengatakan bahwa semester 2 gitu ya, pada saat ini di Amikom ya. Iya. Baik, nah Mas Prisma mungkin bisa dijelaskan ke kami, Mas Prisma ngambil jurusan apa nih? Saya kewirausahaan. Kewirausahaan juga, berarti satu angkatan dengan Mbak Melinda ya? Ini teman kelas atau gimana nih jangan-jangan? Beda kelas mungkin ya? Beda kelas sih Pak. Oke baik. Mas Prisma, Iya, saya kewirausahaan. oke baik. Nah, ketika Mas Prisma memilih kewirausahaan ya untuk menjadi dalam tanda kutip kuliah di situ, apa sih yang sebenarnya yang latar belakang dari Mas Prisma sendiri? Karena kan ada orang yang mengatakan bahwa kewirausahaan itu nggak perlu kuliah karena cukup belajar di lapangan saja gitu. Nah, apa yang melatar belakangi Mas Prisma mengambil jurusan atau program studi kewirausahaan? Iya. Jadi kenapa saya ngambil kewirausahaan di Amikom? Padahal saya perpindahan dari arsitek. Karena passion saya itu di bisnis. Lalu kalau saya bisnis nggak punya materi yang lebih dan cuma otodidak, saya nggak bisa ngatur yang namanya itu keuangan di bisnis saya, pemasukan pengeluarannya itu saya nggak bisa ngatur. Lalu sama kayak promosi itu yang baik tuh kayak gimana gitu. Nah, dari situ terus pas di arsitek tuh bisnis saya tuh makin besar, lumayan ternama di Jakarta dan juga di Jogja. Kalau saya nggak mematangkan bisnis saya dan saya pindah ke arsitek, mungkin saya juga akan menghilangkan bisnis saya gitu. Dan bukan berarti saya di arsitek nggak bisa ngikutin, tapi emang ya udahlah, terusin aja bisnisnya gitu kan, udah punya nama juga gitu, udah enak. Lalu ya udah, saya ambil di kewirausahaan di Amikom karena emang biar lebih bisa ngitung dari keuangan, pemasukan dan pengeluaran. Lalu misalkan kayak kita mau collab sama brand teman gitu, jadinya kan ada prosedurnya sendiri nih gimana caranya gitu. Di KWU itu kita diajarin gitu cara hitung laba rugi, modalnya nanti kita berapa, terus omsetnya kita dapatnya berapa gitu. Baik, oke. Pertanyaan saya selanjutnya sama seperti dengan pertanyaan Mbak Melinda tadi, Mas Prisma. Apa yang membedakan ketika dulu Mas Prisma belum menjadi seorang mahasiswa kewirausahaan ya, tapi sudah mulai berbisnis, dengan sekarang yang sudah menjadi seorang mahasiswa kewirausahaan Amikom? Apa yang dirasakan? Rasa saya sih sangat, dalam diri saya sangat bangga sih Pak. Kenapa Bang? Soalnya saya dapat materi itu yang benar-benar matang gitu di diri saya untuk mengembangkan bisnis saya gitu. Kalau saya nggak ngambil prodi kewirausahaan ini, mungkin saya nggak akan bisa nyampe sekarang sih. Oke, baik. Berarti karena materi itu sangat berarti gitu. Baik, baik. Berarti sangat membantu sekali ya. Mbak Melinda mungkin bisa diceritakan juga kepada kami mengenai konsep pembelajaran kewirausahaan di Universitas Amikom seperti apa sebenarnya, sampai pada akhirnya Mbak Melinda tadi merasakan bahwa ada begitu banyak manfaat yang dirasakan oleh Mbak Melinda, meskipun mungkin pertama-tama cukup berat ya. Gimana nih Mbak Melinda? Ya, dari awal itu kita udah, sebenarnya kayak Amikom itu menurut saya bagus banget karena mereka kan dari awal tuh nggak ada MOS, jadi adanya itu dari awal itu ada kayak pendidikan karakternya gitu loh, kayak ada PSU. Dari di situ kita udah mulai dibentuk tuh dari situ, karakternya gimana, terus jiwa-jiwanya gimana kayak gitu. Terus masuk ke kewirausahaannya itu juga kayak gitu, dari awal kita emang udah ditegasin gitu, kalau kalian itu prospeknya bakal 100% pengusaha gitu, kalian mau nggak mau emang harus jadi pengusaha dan kalian harus siap dengan hal itu kayak gitu. Terus ya diarahin, terus emang diajarin dari nol banget gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kalian nggak tahu apa-apa, nggak tahu mau bisnis apa, itu tuh diajarin semuanya gitu, dari milih apa yang mau kamu buka bisnisnya, terus gimana ngejalaninnya, bener-bener diajarin dari nol banget gitu. Jadi gak usah
khawatir kamu kayak nggak tahu nih mau apa gitu, nggak tahu mau bisnis apa, cuman pengen gitu, ada jiwa pengusahanya tuh ada gitu, tapi nggak tahu mau mulai dari mana. Nah, di kewirausahaan inilah jawabannya gitu, dari kewirausahaan ini yang ngajarin kamu dari nol gitu. Di kapan lagi kamu kuliah langsung dapat mentor dan mereka yang udah berkompeten di bidangnya kayak gitu. Oke, baik. Mas Prisma, kalau melihat saat ini kan perkuliahan jarak jauh gitu ya, berarti kan melalui media daring. Apa sebenarnya yang menjadi tantangan atau ya bisa dikatakan menjadi hambatan selama ini dalam melakukan perkuliahan dari dosen dan juga kepada Mas Prisma sendiri? Kalau kuliah online sih saya rasa enak. Tetap enak ya? Tapi kalau untuk pendidikan mental, dan biasanya orang itu lebih paham kalau kita itu langsung ketemu, dijelasin gitu, kita bisa cepat untuk nangkepnya. Tapi kalau kita kuliah online gini, ya dari segi kita nangkep materi yang dijelaskan dosen, itu menurut saya kurang. Soalnya karena mungkin kan setiap mahasiswa itu kan sinyalnya itu juga berbeda-beda ya. Pasti ada yang lag, ada yang sinyalnya menjumping, kayak gitu. Oke, baik. Kemudian Mbak Melinda sendiri sejauh ini kurang lebih berarti 1 tahun ya Mbak Melinda melalui perkuliahan melalui media jaring ya? Media daring ya, benar ya? Nah, apa yang menjadi hambatan atau sebenarnya tantangannya sejauh ini gimana? Apakah materi yang disampaikan, kemudian pembimbingan, tadi kan ada kewirausahaan, berarti kan proses pembimbingan dari nol sampai sekarang itu apakah ada sebuah atau semacam hambatan, adanya miskomunikasi atau seperti apa? Kalau dari saya sendiri sebenarnya saya lebih suka daring ya, karena menurut saya daring itu lebih efisien gitu. Jadi kita mau kuliah bisa sambil apa aja, bisa di mana aja, kapan aja, tapi kita tetap bisa nangkap materinya kayak gitu. Terus ya kalau kendalanya paling nanti di sinyal, ya benar. Cuman ya kalau misalkan dari materi dan lain-lain, kalau menurut saya sih sama aja ya, daring sama enggak kalau saya sih ya, karena saya emang suka gitu. Jadi kalau misalkan kuliah offline, saya mungkin belum bisa gerak bikin bisnis sekarang, tapi karena ini fleksibel, saya bisa sambil kerjain bisnis saya bisa survei sana sini, tapi kuliah tetap bisa kayak gitu. Jadi efisien banget sih, kalau saya suka daring lebih suka sebenarnya. Daring ya sebenarnya ya, berarti ya lebih fleksibel ya. Baik, mata kuliah apa sih Mbak? Bisa memberikan contoh kepada kami, mata kuliah apa yang saat ini benar-benar Mbak Melinda atau bahkan juga nanti ke Mas Prisma yang sangat sukai dan ternyata wah aplikatif banget ini dengan bisnis saya. Ada bisa memberikan sebuah contoh mata kuliah tertentu mungkin? Saya? Ya, silakan Mbak Melinda. Oh ya, kalau saya yang paling saya suka itu sebenarnya ekonomi kreatif, karena di situ kita emang diajarin buat menjadi seorang entrepreneur yang kreatif, berpikir out of the box kayak gitu. Dan ya emang saya suka itu sih, yang kayak basicnya bikin kita jadi lebih kreatif kayak gitu. Sama itu design thinking, itu juga saya suka, karena design thinking itu emang kayak ngarahin kita banget gitu loh. Jadi ya kayak gitu, saya paling suka design thinking sama ekonomi kreatif. Oke, tapi itu di pelajaran semester lalu, yang semester ini kan baru mulai kan ya, jadi saya kayak belum tahu mana yang paling saya suka. Baik, berarti di semester 1 udah ada 2 mata kuliah yang sangat disukai ya, baru semester 1 padahal ya. Baik, luar biasa. Kemudian untuk Mas Prisma sendiri, ada mata kuliah khusus atau mata kuliah yang sangat disukai bahwa wah ternyata mata kuliah ini sangat aplikatif banget nih dengan bisnis saya saat ini? Untuk mata kuliah sih yang menurut saya itu yang paling dominan ya di saya, yang pertama emang Design Thinking for Innovation, itu sangat memotivasi saya sih. Kalau untuk yang lainnya sebenarnya bagus semua, dan itu kan memang sesuai sama jurusan kewirausahaan, jadi emang semuanya bagus, ada yang kurang. Tapi yang lebih prefer menurut saya yang itu cuma Design Thinking for Innovation. Oke, baik. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah untuk mengurus bisnis ini kan tentu butuh waktu yang cukup banyak ya, Mbak Melinda dan juga Mas Prisma. Mbak Melinda mungkin fokus ke satu dan Mas Prisma cukup banyak sekali gitu ya bisnisnya.
ada tadi ternak lele, kemudian ada fotografi, kemudian ada juga studio foto dan sebagainya. Membagi waktu dengan kuliah itu gimana? Apalagi fotografi nih. Kalau fotografi setahu saya memang jamnya ini kan kadang fleksibel ya. Klien minta malam mungkin. Sedangkan besok pagi ada kuliah pagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan untuk memanage waktu seperti apa sih sebenarnya dari sisi perkuliahan, kemudian dari tentu ini di masa-masa usia ABG, ini kan pasti kepingin nongkrong bareng temen gitu ya. Nah, gimana membagi waktu semuanya ini? Mungkin ke Mas Prisma, Mas Prisma dulu ya. Silakan, Mas Prisma. Oh iya, kita sebagai anak muda pasti kan kita nongkrong ya, itu udah pasti ada nongkrongnya. Tuh. Kalau di sela-sela waktu nongkrong kan kita juga harus bisa membagi waktu, dan juga kita harus bisa membagi waktu untuk kerja, untuk nongkrong, dan juga untuk kuliah. Biasanya kalau dihitung nih satu hari full, kuliah kan biasanya itu dari pagi sampai siang ataupun sore, tergantung jadwal. Pekerjaan, dan pekerjaan itu kan saya kan kami jadi customer untuk karena emang saya ada keperluan yang lebih penting yaitu kuliah. Lalu kalau untuk nongkrong biasanya saya lebih pilih malam sampai pagi. Oh, malam sampai pagi ya? Dan saya di malam itu juga ada pekerjaan. Iya, biasanya saya tidur cuma 3 jaman sih Pak, sama kayak ada waktu istirahat, saya baru tidur. Jadi nggak nentu saya tidur jam berapa. Oke, baik. Tapi yang pasti semuanya tetap termanage dengan baik gitu ya? Oke. Mbak Melinda, kalau Mbak Melinda gimana Mbak Melinda? Ini kan ya, pasti di usia ABG pasti kepingin, apalagi masih tinggal di Riau, pasti ada yang ajakan, ayolah kita nongkrong di mana gitu. Gimana nih untuk membagi waktu? Kalau saya sendiri kan kuliah, ya benar, kuliah itu dari pagi sampai sore itu kan kuliah. Nah, jadi ya kalau misalkan dari pagi sampai sore biasanya saya nggak ganggu-gugat buat apapun. Jadi ya emang fokus buat kuliah. Nah, kalau saya mikirin bisnis itu biasanya emang malam, tengah malam itu kayak waktu saya buat berpikir kayak gitu. Jadi tengah malam itu benar-benar kayak saya tuh lebih tenang aja gitu kalau misalkan cari ide pas malam, karena kan sepi, tenang kayak gitu. Jadi bahkan saya kayak kadang jam 4 baru mau tidur, itu pas bangun tidur itu baru ada ide nih, oh iya ini, terus saya harus catat. Saya itu tipe orang yang harus nyatet gitu. Kalau misalkan saya ketemu ide sesuatu, saya pengen sesuatu, saya catat dulu gitu. Jadi kayak udah mau tidur, dapat ide, ya saya harus bangun, saya harus nyatet lagi ide itu gitu. Terus kalau misalkan nongkrong itu saya biasanya emang dijadwalin buat weekend gitu sih. Jadi kayak hari-hari biasa saya sekarang jarang nongkrong. Emang dulu sering nongkrong sih, kalau sekarang ya karena udah punya udah punya prioritas, udah tahu tujuan hidupnya gimana. Jadi ya harus bisa membagi waktu, dan ya saya kalau misalkan nongkrong ya di weekend aja gitu. Jadi gak ganggu apapun gitu. Jadi bisnis jalan, kuliah jalan, nongkrong jalan kayak gitu. Berarti balance ya ketiga-tiganya ya. Ya. Nongkrong tetap gitu ya dan sebagainya. Baik, saudara, kita akan jeda dulu ya Mbak Melinda dan juga Mas Prisma. Saudara, kami akan kembali lagi untuk Anda masih menghadirkan 2 orang narasumber yang masih sangat muda sekali dan tentunya memotivasi kita semua, sangat menginspirasi, yaitu berani beda untuk jadi pengusaha. Jadi pastikan stay tune terus di obrolan pagi hari BTV.